Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di mata kuliah Akhlak Muamalah setelah kita libur 2 pekan karena Idul Fitri Lebaran 2021 ya. Ini sangat-sangat kita manfaatkan untuk bersilaturahim, mengunjungi sanak keluarga, kerabat, karena tahun yang lalu 2020 awal-awal Covid di mana-mana pembatasan sosial ya. Jadi banyak yang diportal, banyak yang ditutup pintunya, tidak boleh menerima tamu dan juga tidak boleh bertamu. Maka tahun ini alhamdulillah sudah agak longgar. Kita maksimalkan kesempatan silaturahim ini yang memang budaya di Indonesia, di negara kita itu juga, dan juga itu baik gitu ya. Baik ya. Silaturahim itu kan di dalam dalil memperpanjang umur dan memperlancar rezeki itu. Dan semoga tetap dalam bersilaturahim tetap menjaga prokes ya, tetap protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu. Ya, semoga kita terus sehat dalam lindungan Allah, corona cepat minggat, cepat berlalu ya. Jadikan Covid corona ini peringatan bagi diri sendiri, bagi kita semua bahwasanya ini semua kuasa Allah ya. Kita ini tidak ada daya dan upaya apapun, semua karena Allah, semua kuasa Allah. Kurangi, perbanyak amal ibadah ya, berusaha sekuat tenaga menjauhi maksiat apa yang dilarang oleh Allah. Oke, kali ini kita membahas materi yang ke-10 dari mata kuliah Akhlak Muamalah tentang Islam dan persoalan hidup serta kerja. Jadi dalam berakhlak sosial, Islam mengatur kerja itu juga bersosial kan, bagaimana bersosial di lingkungan kerja, kepada teman sejawat, kepada atasan, kepada bawahan. Apa sih hakikat bekerja itu menurut Islam? Bagaimana bekerja untuk kehidupan, bekerja untuk hidup, untuk menafkahi. Ini diatur semua. Ada dalam Islam, diatur semua. Dan semoga itu nanti ini bisa menjadi landasan ya. Jadi ingat-ingat ya, nanti sudah bekerja semua ini teman-teman mahasiswa, ini menjadi landasan. Ilmu ini, materi ini menjadi landasan bekerja, menjadi landasan hidup, menjadi pegangan karena sudah dapat pengetahuan ya. Gitu. Untuk pembahasan sebelumnya tentang ekonomi ya, tentang ekonomi muamalah, nanti akan ada video tersendiri karena sangat banyak sekali diskusi dari teman-teman, dari rekan-rekan mahasiswa semua terkait materi sebelum ini tentang ekonomi. Nanti akan saya luruskan, kita bahas kembali dari hasil diskusi materi yang lalu sebelum ini ya. Sekarang kita bahas dulu ini. Oke, hakikat hidup dan kerja. Apa sih hakikat hidup dan bekerja itu? Hakikat hidup dulu ya, hakikat hidup. Yang pertama, nafas, jiwa. Jadi demi jiwa, demi nafas serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Quran surat Asy-Syams ayat 8. Jadi di dalam diri manusia itu, Allah itu memang mengilhamkan kepada manusia, makhluk sebaik-baik ciptaan Allah, karena bisa diberi hak untuk memilih takwa atau jahat. Malaikat takwa, tidak bisa jahat, diciptakan oleh Allah ya. Manusia bisa memilih. Kalau di dalam film itu kan ada dua itu kan, malaikat sama setan itu ya. Sebelah kiri setan, malaikatnya
kanan itu. Yang kiri setan menyuruh-nyuruh berbuat jahat, yang kanan jangan jangan jangan, tidak baik, merugikan orang lain, dilarang oleh Allah itu ya. Ilustrasi dalam film biasanya seperti itu kan. Itu. Jadi hakikat hidup itu ya ini pilihan, dan kita diberi selaku manusia makhluk paling sempurna ciptaan Allah diberi kebebasan memilih menuju jalan takwa atau kejahatan. Nah, itu semua juga diperlukan ilmu. Ilmu berbuat jahat, ilmu copet, apa itu pilihan akhirnya kan. Mau jadi orang jahat atau orang baik? Menjadi orang baik ya mempelajari ilmu pengetahuan, ikut kajian, taklim, menimba ilmu, ya kan. Ya, di awal materi materi yang awal-awal itu sudah saya sampaikan juga bahwasanya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu diangkat derajatnya dengan ilmu pengetahuan yang dia dapat, yang dia pahami, maka insya Allah juga meningkatkan takwanya. Tuh. Kemudian hakikat hidup yang kedua, kolbun, hati. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Nah, pada hakikatnya manusia itu adalah fitrah suci, baik gitu ya. Dan hati itu selalu cenderung kepada kebaikan. Hati manusia itu selalu cenderung pada kebaikan. Jadi tidak coba misalnya bermaksiat, pasti hati itu bertentangan kan. Menjahati temannya gitu, memfitnah temannya gitu. Apalagi mendorong temannya agar terjatuh. Itu sebenarnya setelah melakukan itu, kejahatan itu, kan di dalam hati ada rasa nggak enak itu ya. Kecuali memang Allah yang sudah mematikan hatinya ya, karena seringnya bermaksiat. Nah itu naudzubillah min zalik. Karena orang yang selalu sering berbuat maksiat, selalu berbuat jahat, itu Allah sudah mematikan hatinya, sudah mematikan hati kecilnya, fitrahnya itu sudah mati dia sebagai manusia. Nauzubillah ya. Karena di dalam dalil Rasulullah itu bersabda, manusia yang berbuat, jadi hati manusia itu suci, ibarat kertas putih gitu ya, bersih itu. Nah, setiap anak Adam, setiap manusia yang melakukan dosa itu akan ada titik hitam. Melakukan dosa lagi ada titik hitam. Sering melakukan dosa, sering bermaksiat, maka semua hati itu sudah menjadi hitam. Kotor, yang putih tadi sudah menjadi hitam, semua kotor, maka sudah mati, cahaya Allah itu tidak masuk. Sudah hidayah Allah itu sudah cahaya keilmuan itu sudah tidak sampai kepada si pembuat dosa itu yang terus-menerus dilakukannya. Nah, itu hakikat hidup itu tinggal pilihan, sering berbuat dosa atau sering berbuat takwa, berbuat baik. Simple, simple saja di masyarakat, di lingkungan kerja itu berbuat baik. Yang pertama, seperti di materi yang awal dulu juga sudah kita bahas, orientasikan tujuan utama hidup itu adalah untuk Allah. Apapun itu, semuanya untuk Allah. Bekerja untuk Allah, mencari nafkah, menghidupi, memberi rezeki yang baik kepada anak istri, untuk sekolah anak istri, supaya di sekolahan ilmunya bisa sampai ke hati, bisa diimplementasikan, bisa bisa diterapkan langsung, tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu istilah orang-orang tua zaman dulu, mbah-mbah kita kan. Apalagi ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, ya kan? Bersosial dengan baik, sopan santun, ketemu tetangga ditegur, senyum, senyum kan juga sedekah, sedekah. Ada tetangga saudara yang butuh pertolongan, ditolong semampunya. Jangan malah menghina orang mau minta tolong, bukannya malah ditolong malah dihina-hina. Kamu itu ndak mau kerja sih, gini-gini. Jangan ya.
apalagi ya, mendoakan para guru-guru yang sudah menjadi guru, doakan para murid. Banyak lah itu ya. Itu hakikat hidup itu kan semua orientasikan kepada Allah. Yang ketiga fu'ad atau integrasi. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui. Kemudian Allah memberimu kuping untuk mendengar, mata untuk melihat. Coba lihat saudara-saudara kita yang diberi tidak bisa mendengar tuli, buta, tidak bisa melihat. Tapi banyak para penghafal Quran yang buta, yang tidak bisa melihat. Itu kita harus malu gitu ya. Kita harus malu. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran, minimal kita jangan sampai dalam sehari tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun juga jangan sampai hanya membaca saja, habis itu lupa gitu ya. Biasakan memahami maknanya. Baca terjemahnya itu masih bingung dengan terjemahnya, ikut kajian tafsir Al-Quran. Di YouTube banyak itu kajian mulai dari surah pertama Al-Baqarah sampai An-Nas. Banyak sekarang sudah media itu sudah sangat-sangat fasilitas sudah sangat lengkap, tidak seperti zaman dulu. Orang sekarang pintar-pintar. Kampus sekarang besar-besar. Dulu mau kuliah ke kampus itu aja ke kota besar provinsi. Sekarang di kabupaten sudah ada kampus banyak, lebih dari satu, besar-besar semua. Profesor dulu hanya di provinsi, di kota-kota besar, sekarang di kabupaten sudah ada. Tuh. Nah, maka agar kamu bersyukur, segala sesuatu, semua fasilitas diberikan, penglihatan, kemudahan menuntut ilmu. Nah, itu kan hakikat hidup itu ya selalu penuh dengan rasa syukur itu tadi. Jika diorientasikan semuanya hanya untuk Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah ya, hanya untuk beribadah kepadaku. Maka semuanya itu orientasikan ibadah. Menikah untuk ibadah, belajar untuk ilmu untuk ibadah, mencari kerja, dapat kerja yang baik disyukuri itu untuk ibadah, menafkahi anak-anak. Kemudian hasil dari bekerja itu sebagian digunakan untuk menimba ilmu anak-anak, diri sendiri, istri, para anak fakir miskin panti asuhan gitu ya. Tuh. Kemudian yang hakikat hidup yang keempat, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, di dalam jasad kita ini ada ruh. Hakikat hidup itu adalah ruh, dan ruh jasad ini punya pemiliknya. Allah meniupkan ruh kepada setiap manusia kan, di alam rahim itu kan. Apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Bala, itu kan di dalam ayatnya. Iya, kami bersaksi. Maka sungguh semua manusia itu fitrah saat lahir, tinggal bagaimana menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan ini bagaimana? Itu pilihan, menjadi takwa atau jahat, ingin berilmu atau tidak berilmu, jahil, bodoh, menjadi orang bodoh atau menjadi orang berilmu. Ilmu juga itu digunakan untuk mempelokotoi teman, auzubillah ya, untuk membohongi teman atau untuk membantu kemampuan kepemahaman ilmu itu untuk memperkaya diri atau menafkahkan, mencari nafkah dengan baik atau memperkaya diri dengan jalan yang tidak halal, nauzubillah, itu pilihan itu. Sebagaimana juga di dalam Quran surat Taubah surah ke-9 ayat 105 tentang hakikat hidup dan kerja itu ada di dalam Al-Quran juga ini. Malu, kerjalah kamu, silakan kamu wahai hamba-hambaku, kata Allah, silakan kerjalah. Fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah dan Rasulku, Rasulnya, dan orang-orang
mukmin ya. Di sini kenapa kok mukmin bukan muslim? Wa rasulu wal muslimun misalnya. Kenapa kok di sini mukmin? Akan melihat pekerjaanmu itu. Karena orang-orang yang mukmin itu mukmin pasti muslim. Muslim orang Islam belum tentu beriman. Islam KTP saja. Tapi kalau orang mukmin, orang beriman pasti Islam. Itu sederhananya pemahaman ini kan. Kenapa kok bukan muslimun tapi mukminun? Jadi orang-orang beriman itu yang baik akhlaknya, yang takwa, golongannya juga orang baik-baik. Itu pasti bisa menilai, bisa melihat gitu ya. Oh, kerjamu bagus, didoakan, insya Allah semakin berkah. Oh, kerjamu kurang bagus, ada kesalahan, diingatkan selaku sesama mukmin, selama sesama orang-orang beriman kan. Jangan, itu tidak boleh, dilarang oleh Islam, dilarang oleh agama kita, jangan seperti itu kan gitu. Kalau orang yang jahat itu kan malah ada orang berhasil, iri dengki ya. Tidak senang dengan pencapaian teman-teman kerjanya, teman sejawatnya yang berhasil, yang dianggap mengungguli dia gitu. Ada juga teman yang berhasil tadi tidak, malah mengolok-olok teman yang tidak berhasil, malah dicap malas, apalagi tidak dibina, tidak diajak untuk dalam kebaikan, untuk keberhasilan. Saling gitu ya, saling. Tuh. Sudah ada tupoksinya dalam bekerja, sudah ada SOP-nya, laksanakan gitu. Eh, jadi seperti itu ya. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib, yang nyata. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita rasan-rasan, kita memfitnah teman sejawat, kita eh, tar, sesungguhnya Allah itu mengetahui yang gaib, yang nyata. Tidak senang, iri, dengki dalam hati, Allah tahu gitu ya. Kita doakan, jangan mendoakan yang jelek, dibalas dengan kejelekan, jangan. Kita doakan yang dengan yang baik-baik, semoga rekan kerja diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian kita sabar, difitnah jangan memfitnah, kita sabar, kita doakan gitu kan. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi hakikat hidup itu ya, kita ini orientasinya lagi-lagi untuk ibadah kan. Kenapa harus berburu banyak, kenapa harus berburu saling mengejar dunia, banyak-banyakan harta? Kok semua sudah diplot, semua sudah sudah digaransikan, semua sudah ditentukan ya. Rezeki itu lebih tahu kita itu berada di mana kan gitu, daripada kita tahu rezeki kita di mana. Ya, rezeki kita itu lebih tahu kita ini di mana. Ya, jangan takut tidak ada istilah rezeki yang tertukar, itu tidak ada. Apalagi ya, memang sudah rezeki, jodoh mati rezeki gitu kan, sudah diatur, sudah ditetapkan di Lauhil Mahfud. Kamu sekian, kerja keras kayak apapun, menghalalkan segala, kalau jatahnya segitu ya segitu. Dengan sifat jahatnya, ini kaitannya dengan nomor satu nafas, dengan sifat jahatnya, kemudian kita sebagai orang awam yang tidak manusia awam yang tidak mengetahui gaib, wah itu enak sekali, tidak sholat, kerjanya hanya gitu-gitu aja, kaya juga tidak lama. Coba di sekitar kita perhatikan kan, dulunya kaya sekali, kaya raya, alah, hitungan tahun, 5 tahun langsung dimiskinkan dengan takdir Allah, dia miskin gitu kan. Ya, semua ini gaib, tidak ada yang tahu, semua karena Allah yang maha tahu. Jadi apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini nanti akan diberitakan lagi kepada kita. Apa yang telah kita kerjakan ini. Kita sering melakukan kejahatan, akan
Sampaikan, ini loh, kamu sering berbuat jahat, maka timbangan kejahatanmu lebih berat daripada timbangan baikmu, masuk neraka gitu. Tuh, tuh ya. Jadi hakikat hidup lagi-lagi intinya adalah orientasikan kepada Allah yang maha segalanya, yang menciptakan kita. Semuanya diorientasikan untuk ibadah, kerja untuk ibadah gitu ya. Tidak menghalalkan segala cara, tidak memfinarkan kerja, tidak saling iri dengki sesama rekan kerja, sesama pencari nafkah gitu. Sama-sama jualannya, misalnya lihat toko baju jejer-jejer, semua rezeki sudah ada pelanggannya sendiri-sendiri ya kan. Tuh, semua bisa hidup, bisa makan. Jadi jangan iri, jangan dengki. Tuh. Kemudian rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Nah, rajinlah bekerja, boleh yang seperti tadi, bekerjalah kamu silakan. Nah, tapi orang Allah, Rasul dan orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Pekerjaanmu bagus, bisa diajak kerjasama. Orang-orang mukmin, orang-orang baik itu senang, pasti senang. Tuh. Kemudian ini ada juga rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Rajin bekerja, bagaimana jika 24 jam mau tidak tidur, tidak sholat, bagaimana? Jangan sampai gitu ya. Karena di dalam Quran surat Al-Qasas surah ke-28 ayat 73 juga kan, di situ ayatnya Allah ini ya berfirman, Allah yang bilang loh, bukan saya, bukan Rasul sekalipun bahkan, tapi Allah langsung yang bilang ini ya. Allah itu menciptakan siang dan malam. Silakan siang itu untuk mencari karunia. Karunia Allah itu rezeki atau kerja. Malam gunakan untuk istirahat. Ini Al-Qasas surah ke-28 ayat 73. Nah, ini surahnya ini. Nih, misalnya. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul lail wan nahar walitaskunu fi walitabtaghu min fadlih wala'allakum tashkurun. Karena rahmat Allah dijadikanlah untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam hari dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, cari rezeki bekerja, supaya kamu bersyukur. Dapat bekerja, dapat sedikit, bersyukur, dapat banyak, bersyukur gitu kan. Tuh. Nah, jadi boleh. Jadi rahmat Allah itu akan datang. Nah, ini sudah di Al-Quran sudah dijelaskan seperti itu. Kalau menyalahi fitrahnya, malam dijadikan untuk bekerja, begadang, siang jadikan untuk tidur, pagi untuk tidur. Padahal dalilnya banyak juga. Di pagi hari itu Allah memberi rahmat, ya, memberi rahmat itu di pagi hari, di sepertiga malam apalagi. Nah, ini malam malah dijadikan untuk bekerja, siang untuk tidur. Sholat qobliyah subuh, sholat fajar itu lebih baik daripada bumi seisinya. Itu kan lebih baik daripada rumah mewah, mobil mewah, bumi seisinya loh, emas, apalagi gunung emas sekalipun. Tuh, logikanya berarti ada sesuatu, ada rahmat Allah, ada karunia Allah di situ. Di sholat fajar itu, di sholat qobliyah subuh itu. Nah, maka ini rekan-rekan mahasiswa yang laki-laki sholat subuh di masjid jamaah. Sebelumnya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar gitu ya. Nanti habis itu zikir, habis sholat subuh zikir sambil baca Quran, nunggu sholat sholat isyraq waktu syuruk gitu kan. Itu nanti istiqomah, bisa sholat isyraq, bisa waktu menunggu waktu syuruk sholat isyraq, itu pahalanya setimpal atau sama dengan pahala umroh. Tuh, ini jadi rahmat Allah terhadap orang yang bekerja ini. Man amsa kalla min amali yadi amsa maghfura lahu. Barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari, pagi kerja sampai sore ya, karena pekerjaan dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia didapatkan dosa yang diampuni oleh Allah pada sore hari itu, pada sehari itu. Tuh. Dan Abu Bakar Siddiq juga berkata, aku benci orang berpakku tangan minta-minta tanpa ada aktivitas bekerja.
ya. Jadi Abu Bakar itu benci dengan orang yang meminta-minta. Jadi bekerja, rajin bekerja, jangan sampai menjadi orang peminta, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit berusaha dulu, boleh minta tolong, dan yang memberi pertolongan juga dapat pahala. Tapi ya jangan berpangku tangan, jangan minta tolong terus. Berusaha dulu semaksimal mungkin, tidak bisa baru minta tolong gitu ya. Tidak ada aktivitas kerja, tidak ada aktivitas usaha dulu, bikin minta tolong, jangan. Rasulullah juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut kikir. Doanya ada kan? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Tuh kan ada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kufur nikmat, dari kemiskinan, itu kan. Tuh. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat sudah ditunaikan, maka bertebanlah kamu di muka bumi. Boleh, rajin bekerja, kerja keras boleh. Tapi ingat, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, jangan dibalik. Kemudian juga jangan lupakan, jangan tinggalkan sholat. Berapa gajimu kok berani meninggalkan sholat, berani mengulur waktu sholat, berani tidak jamaah sholat. Tuh. Jadi kalau sudah sholat ditunaikan, sholatlah itu, jangan lupa dengan sholatnya. Kerja lagi, kalau sudah sholat kerja lagi. Gitu. Nah, ini Allah juga yang ngomong dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, setelah sholat carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dalam bekerja ingat Allah, tidak lupa zikir. Nah, kemudian kalau semua diorientasikan bekerja sekalipun diorientasikan untuk mencari nafkah untuk Allah semata, ya kan? Itu kan sama dengan zikir. Oh, ini aku bekerja, ini hasil keringatku, hasil jerih payahku. Enak sekali kok ngasih ke kotak amal Jumatan, enak sekali. Sudah capek-capek kerja kok ngasih ke panti asuhan, ngasih ke kegiatan amal Palestina misalnya. Jangan. Tuh. Oke. Nah, kemudian akhlak atau etika bekerja dalam Islam itu bagaimana sih? Tadi lagi-lagi yang pertama paling utama adalah orientasikan tujuan utama bekerja itu ikhlas hanya untuk Allah. Ya. Nah, ikhlas hanya untuk Allah. Nah, ikhlas apa itu nanti dibohongi temannya, dipelokotoi teman rekan kerjanya. Oh, Ustadz, Pak, gimana? Ya, di manage dengan baik. Sampaikan dengan baik, buat SOP dengan baik, buat aturan dengan baik. Makanya memilih pemimpin juga jangan asal memilih. Memilih pemimpin dengan kriteria yang dianjurkan oleh Islam, dianjurkan oleh orang-orang beriman. Mencari pendamping hidup, kalau kata guru saya di pondok dulu itu, mencari pendamping hidup istri suami itu ya jangan di mall, jangan di mana, di tempat-tempat nongkrong, jangan, cari di masjid waktu subuh. Mencari pemimpin juga seperti itu. Mencari pemimpin itu cari di masjid pada waktu subuh atau pada waktu sepertiga malam. Subuh dingin-dingin, ngantuk-ngantuk aja dilawan demi Allah, demi demi ikhlas karena Allah, apalagi kamu, dek, ya, itu ya. Apalagi kamu, mas, gitu. Tuh, yang kedua, akhlak atau etika dalam bekerja menurut Islam adalah itkon. Itkon itu profesional, tekun sungguh-sungguh dalam bekerja. Hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja dia itkon, atau artinya menyempurnakan pekerjaannya, selesai, efektif, efisien, profesional kan. Efektif, efisien, bagus hasil kerjanya, maksimal, berjalan dengan baik, sesuai waktu, termanage dengan baik, sesuai tupoksi, sesuai standar operasionalnya, sesuai aturan gitu ya. Tuh. Yang ketiga, jujur dan amanah.
ya. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Menjaga etika sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu jujur. Seorang muslim itu rapi, wangi, bersih. Itu adalah kesempurnaan iman. Orang beriman itu kan pakaiannya bersih, rapi, suci, sholat tepat waktu, 5 waktu jamaah yang laki-laki, akhlaknya baik, santun, tidak berkata kotor, misuh bahasa kita ya. Itu etika sebagai seorang muslim. Kemudian tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, jelas ya. Tidak korupsi, tidak iri, dengki, tidak apalagi sombong, memamerkan keberhasilan yang nanti bisa menyebabkan penyakit ain, karena auzubillah. Keenam, menghindari syubhat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi halal jelas, ya, haram jelas. Ada yang tengah-tengah itu syubhat. Nah, itu jauhi, perkara syubhat itu jauhi. Misalnya dapat di dalam bekerja nanti dapat yang tidak jelas, pembagian apapun apa gitu, itu hindari, atau terima, serahkan ke yang lebih membutuhkan. Itu lebih berkah insya Allah. Serahkan ke panti asuhan, serahkan kepada tetangganya, saudaranya, kerabatnya yang lebih membutuhkan, lebih mampu. Kita ini selaku umat muslim yang jelas-jelas saja ya. Halal ini, ini bekerja gajinya sekian, jelas halal. Ini untuk istri, serahkan. Ini dek, gaji abang, silakan dibayar untuk sekolah anak. Cukup tidak cukup diatur dengan baik ya. Doakan abangmu ini lebih giat lagi bekerja, sehat selalu. Yang penting kita halal rezekinya ya dek, sabar. Tuh. Jadi jangan sampai, karena yang syubhat itu lebih mendekatkan kepada yang haram. Orang akan terlena dari yang syubhat itu, orang akan terlena. Nah, nanti pasti dia mendekati haram dan secara tidak sadar akan memakan harta yang haram itu. Nauzubillah ya, nauzubillah. Jadi kita selaku umat muslim itu selalu berdoalah, minta kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dilarang gitu. Itu. Jadi dan kita selalu bersyukur gitu, selalu bersyukur menerima ketentuan Allah. Yang melamar kerja tidak diterima, itu jangan bersedih, bersyukur. Mungkin itu menurut kita baik, menurut Allah belum tentu baik gitu kan. Mungkin lebih baik ada nanti waktunya, ada tempatnya yang lebih baik gitu ya. Tuh, seperti yang saya pengalaman saya itu, saya pernah tes dosen di kampus negeri ya, bukan PNS ini ya, tapi masih, kalau bahasanya itu honor lah. Nggak PNS ini, ditolak saya. Ditolak. Wah, kecewa ya wajar, itu baru lulus S2 waktu itu. Kecewa ya wajar, manusiawi. Tapi saya habis itu ya banyak-banyak istighfar, sabar, minta petunjuk Allah gitu ya, diberi kemudahan gitu. Kemudian diterima di kampus swasta. Tapi alhamdulillah menurut saya lebih berkah gitu ya. Lebih berkah, karunia Allah, rahmat Allah itu lebih lebih apa ya, lebih eh, ya lebih lebih pas, lebih adem di hati gitu loh. Karena teman-teman saya yang keterima, teman-teman saya waktu tes bersama itu yang keterima, bahkan PNS sekalipun, program negeri sipil itu, banyak keluh kesahnya, sering berkeluh kesah. Kan jangan sampai lah ya, na'udzubillah. Karena kalau kita hidup ini sering berkeluh kesah, sering ngeluh saja kan, berarti kan kufur nikmat, berarti kita tidak bersyukur kan. Nah, kalau kita ini tidak bersyukur, maka Allah justru akan mengurangi rezeki kita kan.
Tetapi di dalam Al-Qur'an itu kan, tetapi jika kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat, menambahkan rezeki. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga ini adalah dalam akhlak dan etika bekerja, menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang sekarang sudah tergerus, sudah semakin hilang. Ukhuwah Islamiyahnya ini sudah terpecah, sudah hilang ya. Banyak yang sudah hilang. Semua itu membutuhkan ukhuwah Islamiyah. Dalam keberhasilan itu perlu dengan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah bisa sangat cepat berdakwah kurang lebih 20 tahunan daripada nabi-nabi rasul-rasul sebelumnya yang umurnya ratusan tahun. Berdakwahnya lama juga ratusan tahun. Umurnya lebih panjang, badannya lebih besar, jangkauannya lebih luas. Seharusnya kan, tapi eh, apa namanya, terpecah-pecah gitu ya, terpecah-pecah. Tapi kalau Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, dengan bantuan Islamiyah, istrinya seorang saudagar kaya raya, kemudian para sahabat-sahabatnya juga ada yang pemberani, ada yang kaya raya, dengan Islamiyah yang kuat, maka bisa untuk jalan dakwah gitu ya, bisa cepat tersebar, bisa terbantu, saling membantu tuh ya. Sekarang kan banyak pecah belah, kubu A, kubu B. Wah, ini politik, politik apa, karena politik, karena kepentingan, karena lagi-lagi karena uang, tidak didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kita gampang dipecah ya. Tidak ada ukhuwahnya. Jangan sampai ya. Mau memajukan sebuah sekolah, sebuah lembaga, sebuah yayasan, ya harus bersama-sama. Tuh. Nanti nanti kalau ada sesuatu apa, benefit atau apa gitu ya, itu dimasukkan digunakan untuk lembaga itu lagi gitu ya. Apa untuk operasional atau apa gitu. Itu untuk menjaga ukhuwah. Kemudian keharusan berprofesional dalam bekerja. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Otomatis kalau ahli, dia profesional. Orang yang profesional pasti ahli. Tuh. Jadi menurut sabda Rasul ini ya, seorang dalam bekerja, apa pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang kualitas dan baik, maka harus profesional atau ahli dalam pekerjaan, menjadi tanggung jawabnya itu. Lulusan matematika, lulusan bahasa Inggris, ngajar bahasa Arab. Lulusan matematika misalnya ngajar, dan sama sekali dia tidak pernah mengenyam madrasah bahasa Arab. Lulusan bahasa Inggris itu, lulusan matematika misalnya, kemudian mengajar bahasa Arab, ya kan pasti tidak profesional, pasti tidak, bukan ahlinya gitu ya. Kemudian orang yang diberi ditunjuk itu ya, kalau memang merasa bukan ahlinya, tidak sesuai dengan profesinya, yang akan berdampak tidak menjadi tidak profesional ya, jangan syukur nerima saja gitu ya. Karena akan menjadi kehancuran nanti, akan menjadi kehancuran. Itu percaya tidak percaya, disadari atau tidak. Tuh, saya orang pendidikan Islam menjadi konsultan ekonomi, ya kan tidak mungkin. Saya bukan orang ekonomi, saya tidak paham. Ya saya beri kepada teman-teman yang ahli ekonomi, ekonomi Islam gitu kan. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengutamakan yang harus diutamakan, bagaimana rezeki itu semakin berkah gitu ya, yang diperoleh semakin banyak, semakin disyukuri, semakin nikmat gitu ya. Itu kalau sebatas itu ya, saya selaku yang dari ahli pendidikan Islam bisa menjawab. Tapi bagaimana memanage ekonomi itu bukan keahlian saya, misalnya gitu ya. Itu oke. Ini materi penjelasan dari
mata kuliah akhlak muamalah yang ke-10. Oke, dari rekan-rekan mahasiswa ada yang kurang dipahami, mari kita diskusikan. Silakan bertanya di kolom komentar. Di kolom komentar di Google Classroom. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.